Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Satoshi mendapatkan pelajaran berharga saat bertarung melawan anggota Elite Four. Satoshi sedang bertarung melawan trainer Caesar. Torkoal melancarkan flamethrower yang sayangnya masih bisa dihindari oleh Caesar. Kemudian Caesar membalas dengan Hyper Beam, dan Torkoal mampu membloknya dengan Iron Defense. Caesar berupaya mendaratkan Metal Claw, akan tetapi Torkoal melancarkan Overheat yang menyebabkan musuhnya itu tumbang seketika. Setelah pertarungan yang singkat itu, Satoshi berjabatan tangan dengan trainer Caesar yang telah mengakui kekalahannya. Tak jauh dari situ, ada seseorang yang berpakaian angkatan laut sedang mengawasi mereka. Sementara itu, tim Rocket terlihat sedang bekerja menjadi pelayan di restoran setempat. Mereka mengira-ngira kapan bisa berhenti dari pekerjaan ini. Tapi kenyataannya mereka sangat membutuhkan uang untuk mendanai rencana jahat mereka. Sisi baiknya sendiri, tim Rocket bisa bersantai sejenak dari aktivitas yang menegangkan. Pria yang kita lihat di awal tadi masuk ke restoran tim Rocket. Dia minta tim Rocket untuk membawakan makanan terbaik yang mereka miliki. Daripada urusannya makin repot, tim Rocket memilih untuk tidak macam-macam dengan pria itu. Satoshi dan kawan-kawan saat itu berada di luar restoran, memutuskan untuk beristirahat sejenak di situ. Satoshi sangat ingin bertarung melawan gym leader berikutnya, dan menyatakan dirinya yang sekarang telah berkembang pesat, sangat percaya diri bisa menangkan Wenli. Kojiro yang hendak melayani pelanggan kaget saat melihat Satoshi dan kawan-kawan berada di halaman depan. Dia bergegas kembali ke dapur untuk memperingatkan rekan-rekannya tentang kedatangan Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket pun mulai mempertimbangkan untuk mencuri Pikachu. Namun mengingat saat ini ada pria yang mencurigakan di restoran mereka, tim Rocket pun mengurungkan niatnya karena takut dengan pria tersebut. Sambil menikmati secangkir kopi, pria itu juga memperhatikan Satoshi dan kawan-kawan melalui jendela. Ketika Haruka menjelaskan strategi yang akan dia gunakan untuk Pokemon kontes berikutnya, pria itu tiba-tiba menghampiri mereka, memberinya nasihat bahwa pemilihan Pokemon sangatlah penting dalam Pokemon kontes. Haruka langsung mengenali pria itu sebagai Genji, salah satu anggota Elite Four, yang membuat mereka semua terkesan karena reputasinya yang disebut-sebut sebagai trainer Pokemon yang sangat tangguh. Ketika Satoshi hendak memperkenalkan diri, tim Rocket menyerobot dengan memperkenalkan diri mereka juga. Saat ditanya mengapa dia melakukan hal tersebut, ini bisa jadi kesempatan yang pas untuk mencuri Pokemon milik Genji. Genji memuji Satoshi atas pertarungannya sebelumnya, dan segera mengajak mereka semua untuk naik ke atas kapalnya. Akhirnya Genji mengantarkan mereka ke dermaga, di mana mereka akan segera dijemput oleh anak buah Genji. Begitu berada di atas kapal, Masato minta Genji untuk menunjukkan Pokemonnya kepada mereka. Alih-alih Genji malah menantang Satoshi bertarung, dan Satoshi yang bersemangat langsung menerima tantangannya. Teman-temannya peringatkan Satoshi agar jangan besar kepala, tapi Satoshi yakin dia bisa menangkan pertandingan ini. Akhirnya pertandingan pun dimulai dengan Pikachu yang akan berhadapan melawan Selgon. Pikachu mengawalinya dengan Thunderbolt, yang mana serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Selgon. Pikachu mengulangi serangannya lagi, tapi kali ini Selgon menghindarinya dan melancarkan Double Edge. Yakin bahwa dia telah membuat Selgon kelelahan, Satoshi menyuruh Pikachu mendaratkan Iron Tail. Genji sama sekali tidak bereaksi, sampai Pikachu berada dalam jangkauannya, dan memerintahkan Selgon Dragon Breath yang di follow up dengan Dragon Claw. Alhasil Pikachu yang menerima dampaknya langsung roboh. Satoshi mengamankan Pikachu yang pingsan, selagi rekan Genji mengatakan daya tahan dari Selgon adalah kunci daripada strateginya. Genji mengeluarkan Altaria, sedangkan Satoshi milih Grovyle. Pilihan yang buruk karena Pokemon tipe rumput lemah terhadap tipe terbang. Tapi sepertinya Satoshi punya rencana, dan seperti yang diprediksi, Satoshi menyuruh Grovyle melompat dari tiang ke tiang, memungkinkannya untuk menggapai Altaria. Namun tiba-tiba saja Altaria itu lenyap dan muncul lagi dari belakang dengan takedown. Selagi Grovyle mencoba bertahan, Altaria menggunakan Dragon Breath yang damage-nya lumayan besar.
Sehabis itu Altaria menyerang dengan Sky Attack, dan Grovyle yang berhasil menghindarinya berniat menebasnya dengan Leaf Blade. Namun Altaria menghindari serangan itu juga dan menembakkan Solar Beam untuk mengakhiri pertandingan. Genji memuji Satoshi di pertandingan tadi. Menjaga pikiran tetap jernih akan membantunya melangkah lebih jauh. Genji lalu mengundang mereka semua untuk makan malam di kapalnya. Saat perhatian semuanya teralihkan, tim Rocket merebut Pikachu dari tangan Haruka, dan mereka pun melompat ke balon udara. Pikachu yang masih belum pulih sepenuhnya tidak mampu melakukan perlawanan. Genji segera manggil Pokemon andalannya, Salamence, yang melancarkan Dragon Claw pada tim Rocket. Hal ini menyebabkan Pikachu bisa lepas dari genggaman tim Rocket dan mendarat di atas Salamence. Salamence kemudian melancarkan Flamethrower untuk menghanguskan tim Rocket. Satoshi membayangkan apa jadinya jika Genji menggunakan Salamence di pertandingan mereka tadi. Pasti dia akan dihajar habis-habisan. Pada malam harinya, mereka pun duduk bersama Genji untuk menyantap makan malam. Genji memberitahukan kepada Satoshi untuk tidak mementingkan kemenangan dan mengalihkan perhatiannya untuk mencari lawan yang kuat dan lebih kuat lagi. Kurang lebih Genji juga sama seperti Satoshi sewaktu masih muda, terlalu menggebu-gebu untuk memenangkan setiap pertandingan, dan itu bukanlah hal yang bagus. Setelah mendengarkan nasihat tersebut, Satoshi berjanji akan mengubah mindsetnya agar dirinya sukses di masa depan. Satoshi dan kawan-kawan singgah di Wallace Island, sebuah pulau yang konon tidak pernah berubah meski sudah berusia lebih daripada setengah abad. Sesampainya di sana, Satoshi dan Haruka langsung mengadakan latihan. Pikachu menggunakan Thunderbolt dan Iron Tail untuk membelah kayu yang mengapung di pantai. Sementara Haruka memberitahukan kepada teman-temannya, akhirnya Bulbasaur mempelajari move baru. Benar saja, Bulbasaur menggunakan Fatal Dance untuk melubangi gelombang yang akan datang. Haruka sangat senang karena move itu akan sangat berguna di Pokemon kontes nantinya. Di sisi lain, Masato sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan dan menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik semak-semak. Pokemon tersebut menampakkan dirinya, dan penampilannya yang menakutkan membuat Masato langsung berteriak dengan kencang. Mereka yang mendengarnya segera menghampiri Masato, dan dia menjelaskan baru saja melihat Pokemon yang sangat aneh. Legacy menyimpulkan itu adalah Cradily, Pokemon yang seharusnya sudah punah beratus-ratus tahun lamanya. Mereka pun sempat mengira Masato sedang menghayal, namun Masato yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba Brillo muncul, dan mereka pun berasumsi inilah Pokemon yang dilihatnya barusan. Meskipun begitu, Masato tetap bersikeras bahwa dia sungguh-sungguh melihat Cradily, dan untuk membuktikannya dia pun pergi mencarinya ke dalam hutan. Saat menjelajahi hutan, Masato menemukan sebuah rumah besar yang dalamnya nampak seperti laboratorium. Dia kemudian mengintip melalui jendela dan melihat ada banyak lilip di dalamnya, yang merupakan bentuk pra-evolusi dari Cradily. Tiba-tiba seorang pria berjas lab memergoki Masato dari belakang. Ketika yang lainnya sedang mencari Masato, Cradily muncul dari balik semak-semak, membuktikan perkataan Masato sebelumnya ternyata memang benar. Tak lama setelah itu, seorang wanita muncul dan mengelus-ngelus Pokemon yang kabur tadi. Satoshi lalu menanyakan apakah dia melihat ada bocil yang berkeliaran di sekitar sini. Ani lalu mengajak mereka mampir ke lab, yang kemungkinan ada Masato di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai juga, di mana Masato telah menunggu bersama dengan Prof. Moroboshi, yang merupakan suami dari Ani. Di sana mereka melihat Lilip, dan heran bagaimana bisa Pokemon yang sudah punah hidup kembali. Prof. Moroboshi pun menjelaskan bahwa Pokemon itu adalah hasil cloning dari root dan claw fosil. Dan setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan jadi tertarik untuk mempelajarinya. Prof. Moroboshi mengungkapkan dulunya pulau ini pernah terhubung dengan daratan. Namun seiring perkembangan zaman, air yang mulai menaik menyebabkan pulau ini kini terisolasi dari yang lainnya. Ada banyak Pokemon kuno yang akhirnya punah setelah tinggal di pulau ini. Maka dari itu, Prof. Moroboshi dan istrinya akan menjadikan Wallace Island sebagai taman hiburan yang dihuni secara eksklusif oleh Pokemon-Pokemon yang telah mereka bangkitkan. Tapi jangan dibocorkan ke siapa-siapa karena mereka berdua juga belum mengumumkan proyek ini secara publik.
Di saat yang bersamaan, tim Rocket yang telah mendengar percakapan mereka pastinya akan menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Bos yang menguasai pulau sepenuhnya berubah menjadi Tarzan yang membimbing para Pokemon untuk melestarikan alam. Salah satu Pokemon akan berevolusi sebentar lagi, dan mereka pun berkumpul untuk menyaksikannya. Namun setelah berevolusi menjadi Armaldo, tim Rocket langsung menjeratnya ke dalam jaring. Satoshi dan kawan-kawan menyuruh tim Rocket untuk stop, tapi mereka sama sekali tidak peduli. Akhirnya Armaldo menggunakan Metal Claw untuk melepaskan diri. Dia kemudian melancarkan Water Gun untuk mengalahkan tim Rocket. Sayangnya belum berhenti sampai di situ, Armaldo yang mulai mengamuk melarikan diri melalui lubang yang dibuatnya tadi. Satoshi dan kawan-kawan mengejar Armaldo yang mengarah ke tengah hutan. Ketika mereka mencoba meyakinkannya untuk kembali ke lab, Pokemon itu malah menyerang mereka lagi. Mereka lalu menyuruh para Pokemon untuk membujuk Armaldo supaya mau kembali pulang. Walau bagaimanapun juga, Armaldo ternyata menolak ajakan itu dan mulai menyerang Pikachu dan yang lainnya. Armaldo lalu memuntahkan buah yang menggelinding ke arah Prof Moroboshi. Satoshi yang tidak mengetahuinya merintahkan Corpus untuk bertarung. Namun hanya beberapa detik saja Armaldo mampu melumpuhkan Corpus. Setelah itu Armaldo menggali tanah dan masuk ke dalamnya untuk melarikan diri. Prof Moroboshi juga penasaran apakah buah yang dimuntahkan itu ada hubungannya dengan perilaku Armaldo yang suka mengamuk. Menyangka Pokemon itu sedang mencari buah kesukaannya, akhirnya mereka pun pergi lagi menuju pohon beri yang ada di ujung pulau. Dan sesampainya di sana mereka menemukan Armaldo. Namun hanya dalam sekejap tim Rocket langsung meringkus Armaldo masuk ke dalam bulldozer. Tim Rocket mengungkapkan rencananya untuk menguasai pulau beserta dengan Pokemon fosil yang ada di dalamnya. Saat tim Rocket hendak menggilas mereka, Prof Moroboshi nekat melompat ke bulldozer. Prof Moroboshi yang menempel di belakang membisikkan sesuatu kepada Armaldo, dan Pokemon itu langsung menyadari keberadaannya. Tim Rocket yang telah mengetahui Prof Moroboshi berada di belakang segera melemparkannya ke tanah. Satoshi yang sudah muak dengan tim Rocket merintahkan Pikachu Thunderbolt. Tapi kenyataannya serangan itu tidak mempan terhadap armor yang melapisi bulldozer tim Rocket. Haruka lalu memerintahkan Bulbasaur Petal Dance yang menyebabkan longsor sehingga tim Rocket pun tidak bisa lewat. Tim Rocket yang panik akhirnya terbalik dengan sendirinya. Bagian bawah bulldozer rupanya hanya besi biasa. Jadi Armaldo pun bisa dengan mudah menghancurkannya. Tim Rocket yang masih ingin melawan menyuruh Nyasu untuk berhadapan dengan Armaldo. Namun akibatnya kukunya jadi remuk. Bulbasaur melancarkan Petal Dance lagi yang ditindaklanjuti dengan Pikachu Thunderbolt, mengakibatkan tim Rocket akhirnya dapat dikalahkan. Armaldo sekarang bisa makan beri kesukaannya tanpa perlu khawatir diganggu. Dan alasan dia mengamuk tadi hanya karena kelaparan saja. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka, Satoshi dan teman-temannya menikmati indahnya matahari terbenam.